بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang paling besar, lebih tinggi nilainya daripada surga, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhoannya. Ya. Allah katakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah ridho kepada kalian. Surat Az-Zumar ayat 7. Nanti bisa dilihat surat Az-Zumar, surat ke-39, rombongan-rombongan, ya. Kok namanya rombongan-rombongan? Iya, karena nanti orang kafir itu digiring berombong-rombongan ke neraka. Orang-orang yang bertakwa itu juga akan digiring rombongan-rombongan nanti ke surga, begitu ya. Az-Zumar ayat 7. Jadi kata Allah, wa in tashkuru, kalau kamu bersyukur, yardahu lakum, maka Allah ridho kepada kalian. Jadi Allah itu akan ridho kepada kita kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Ini lebih besar daripada surga. Ibu kan ingin masuk surga. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Apa? Ridho Allah. Buktinya mana? Buktinya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu. Ridho nomor 1. Wal jannah, dan surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan dari siksa nerakamu. Kata para ulama, ini menunjukkan ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga. Kenapa? Karena Nabi mendahulukan ridho Allah sebelum surganya. Dan di dalam Al-Quran ada memang waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu jauh lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itu didapat dengan apa? Bersyukur kepada Allah. Ya, kita gunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk taat. Diberikan ilmu untuk taat kepada Allah. Diberikan harta untuk taat, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Diberikan pangkat, jabatan, kedudukan, apa saja yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bersyukur. Ya. Jadi melaksanakan perintah Allah itu bersyukur. Menjauhi larangan Allah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian yang kedua apa dalilnya? Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari. Ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat itu, setelah penghuni surga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, penghuni neraka sudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, ya ahlal jannah, kata Allah. Kemudian penghuni surga mengatakan, labbaik ya Allah, ya, siap ya Allah, semua kebaikan berada di tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah kalian telah merasa puas? Penduduk surga mengatakan, bagaimana kami tidak merasa puas ya Allah, sedangkan Engkau telah memberikan kenikmatan kepada kami yang belum pernah Engkau berikan kenikmatan itu kepada seorang pun sebelum kami. Lalu Allah berfirman lagi kepada penghuni surga, maukah aku berikan tambahan kepadamu? Ya Allah, apakah masih ada yang lebih besar daripada ini? Sudah masuk surga dengan penuh kenikmatannya. Apa masih ada nikmat yang lebih besar dari ini? Lalu Allah mengatakan, mulai saat ini aku telah ridho kepada kalian untuk selama-lamanya, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Itu menunjukkan apa? Ridho Allah itu sangat besar, lebih tinggi daripada surga. Ya, dan itu didapat dengan apa? Salah satunya bersyukur tadi itu. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah ridho kepadamu. Bersyukur, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita bersyukur, ini ngajinya ngaji syukur Pak ya. Nah, ngaji syukur ya. Yang kedua adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan diazab sama Allah, tidak akan disiksa, ya. Jadi bersyukur kepada Allah ini
menjadi sebab orang itu selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 147. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Mengapa Allah akan mengazab kalian? Kenapa Allah akan menyiksa kalian? In syakartum, kalau kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah akan menyiksa kamu kalau kamu itu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu menunjukkan apa? Orang kalau bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa dia. Sekali lagi, bersyukur tidak cukup, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tidak mengerjakan sholat. Ya, jadi bersyukur itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi kalau puasa Ramadan, Allah perintahkan puasa, ya kita puasa. Itu bersyukur kepada Allah. Kan kita ini semua milik Allah, Bu, ya. Rumah ini milik sampean, Pak. Milik Allah, ya. Iya kan? Diri kita milik siapa, Bu? Milik Allah. Ya, itu ada saudara kita yang barusan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, semua rumah, kendaraan, pangkat, jabatan itu milik Allah, semuanya titipan. Anak, istri, suami, orang tua, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa mensikapi, menyadari itu semuanya, enteng nanti. Ya, ringan bagi kita. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mengambil, karena memang miliknya. Seperti panjenengan kalau bawa motor, ya, diparkir di tukang parkir, ya Pak ya. Kira-kira setelah selesai belanja atau beli bakso atau ke pasar, diambil lagi, boleh apa enggak sama tukang parkir? Boleh, wong dia cuma jaga saja. Titipan, ya Bu ya. Sama, anak titipan, suami, istri juga titipan dan sebagainya. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang kedua tadi, Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur kepada Allah SWT. Yang akan disiksa Allah itu adalah orang yang kufur. Ya. Wala in kafartum, tetapi kalau kamu kufur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, begitu. Tapi kalau bersyukur, buat apa Allah akan menyiksa kamu kalau kamu bersyukur, ya, kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebab ditambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan nikmat, ya, diberikan ini, itu dan lain sebagainya. Dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ya, beliau mengatakan bahwasanya syukur ini adalah untuk mengikat nikmat supaya tidak hilang dan sekaligus mengundang nikmat-nikmat yang lain yang belum datang kepada kita. Ya, itu dengan bersyukur tadi itu. Ya, dan itu sudah dimaklumatkan oleh Allah, sudah diumumkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, surat ke-14. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Allah sudah mengumumkan, kalau kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, ya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya. Jadi jangan kita menyangka bahwa syukur itu hanya sekedar pujian, terima kasih kepada Allah, ya. Tapi juga dengan bersyukur itu melaksanakan ketaatan-ketaatan dan itu akan menulai pahala, ya. Allah katakan, wasanajzis syakirin, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami berikan ganjaran, akan kami beri balasan. Surat Ali Imran 145, ya. Wasanajzis syakirin, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran, balasan.
Ya, karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya Imam At-Tabari mengatakan apa? Maksudnya adalah karena dia bersyukur, maka Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rizki baginya di dunia. Itu dalam tafsir At-Tabari. Ya, jadi Allah nanti akan memberikan kepada orang yang pandai bersyukur itu limpahan rizki di dunia. Ya, rizkinya berlimpah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah ya. Tadi itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan itu semuanya nanti akan mendapatkan balasan dari Allah, keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Tetapi di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sedikit sekali di antara hambamu yang bersyukur. Jadi yang bisa bersyukur itu sedikit ya. Banyak orang itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah ya, diberi petunjuk. Ini majelis taklimnya Majelis Al-Hidayah. Nah, ya, Majelis taklimnya Al-Hidayah ini sudah yang ke-7 tahun ya, Pak ya. 6 tahun ya. Masya Allah ya. Kita berdoa berharap mudah-mudahan bisa terus Bu ya. Nah, bisa terus ya.